aku Sarah dari Paragon University. Nah, jadi di bab ini tuh di bab ini tuh dibilang bahwa banyak nih di antara kita yang sebenarnya tuh kita terjebak di dalam pola pikir negatif ya. Jadi pola pikirnya negatif yang memang pada akhirnya menyebabkan gangguan kecemasan ini gitu. Padahal di sini dia bilang bahwa pikiran kita itu yang mempengaruhi cara kita memandang dunia dan akhirnya kita berperilaku gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini dibilangnya tuh bahwa sebenarnya ya emang pikiran kita yang mempengaruhi cara kita memandang dunia gitu ya, bukan dunia luar tersebut gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau terkait dengan teman atau lingkungan kita tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi ya sebenarnya ini muncul dari kitanya pribadi gitu ya teman-teman semua. Nah jadi di bab ini kita tuh minta gitu ya, sebenarnya bisa melakukan yang namanya terapi perilaku kognitif gitu ya. Mungkin agak berat ya judulnya. Nah tapi di sini tuh terapi ini tuh akan membantu kita dalam mengidentifikasi sebenarnya pola-pola pikir mana sih yang pada akhirnya tuh sebenarnya negatif gitu, dan menggantikan dengan sikap yang lebih positif gitu. Jadi nanti di bab ini sebenarnya objektifnya adalah kita akan mengganti mindset kita atau pola pikir kita dari yang negatif menjadi positif. So how we'll do it gitu ya teman-teman. Nah di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang memang ada gitu ya, yang memerangkap kita. Terus kita juga akan berfokus pada situasi, orang dan lingkungan, dan pada akhirnya kita bisa mengubah pola pikir tersebut gitu ya. Nah kita akan start dari identifikasi penyimpangan kognitif ini gitu. Nah, jadi di sini masalah besar orang-orang overthinking itu adalah, ini boleh ya nanti dijawab sendiri ya, bener apa enggak. Kita itu tendensinya langsung percaya perkataan kita sendiri gitu, terkait dengan asumsi, penilaian, dan ekspektasi, dan bertindak seakan-akan hal itu benar gitu. Biasanya overthinking tuh kayak gini, sesederhana, kayaknya aku nggak capable deh gitu. Kayak kita tuh memandang diri kita dan kita percaya seakan-akan itu tuh hal yang benar gitu, padahal itu belum tentu gitu ya. Makanya sebenarnya yang dihindari dari overthinking tuh kayak gitu, padahal realitanya mungkin we are beyond that gitu ya, tapi kita percaya bahwa kita bukan orang yang capable gitu. Nah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Nah di sini ada 5. Pertama adalah pemikiran semua atau tidak sama sekali. Jadi biasanya banyak ya kalau dalam pertemanan gini, kamu setuju atau kamu keluar dari geng kita. Kayak kamu setuju sama kita atau kayak ya udah kamu nggak usah temenan lagi aja sama kita gitu ya. Terus kayak misalnya kita percaya bahwa kok aku kayak selalu direndahkan ya gitu. Jadi kayak bener-bener pemikirannya semua atau tidak sama sekali gitu. Kayak semua ngerendahin aku dan misalnya aku sama sekali tidak dihargain misalnya gitu. Jadi nggak ada yang abu-abu di bagian situ. Terus overgeneralitas ini sebenarnya nyambung juga gitu ya, bahwa kita tuh akan menyamakan aja semua gitu, semua laki-laki mah sama, semua wanita tuh sama gitu, padahal kan case-case tertentu pasti akan beda gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga adalah internalisasi atau eksternalisasi. Perbedaannya adalah kalau teman-teman sedang melakukan internalisasi, artinya kita tuh menyalahkan diri sendiri atas kejadian atau atas suatu dampak yang ada gitu ya. Misalnya orang tuaku berpisah karena aku sulit diatur. Itu tuh internalitas. Jadi kita nyalahin diri sendiri padahal belum tentu gitu ya penyebabnya tuh itu. Tapi kalau eksternalitas kebalikannya, kita nyalin orang lain gitu. Kayak misalnya ya bukan salah aku dong kalau dia tersinggung, dianya aja yang baper gitu. Jadi itu ya antara menyalahkan diri sendiri dan juga menyalahkan orang lain. Terus yang keempat adalah mengunggulkan yang negatif dan mengabaikan yang positif. Nah kadang kalau overthinking kayak gitu ya, karena memang dia lebih negatif, jadi kita tuh fokusnya pada negatif. Oh aku bodoh, oh aku nggak capable, oh aku apa gitu. Padahal ada kok positif yang kita miliki tentunya ya teman-teman semua. Jadi kita tuh kalau misalnya lagi ada kesuksesan, kita selalu bilang, oh ini mah mungkin cuma beruntung aja aku sukses. Tapi kalau gagal, dia akan selalu nyalahin diri sendiri. Kayak ya aku gagal karena aku orang yang buruk gitu. Nah itu kan pemikiran yang sebenarnya sangat menyimpang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah penalaran emosional. Nah ini yang juga harus dijaga adalah ketika kita merasakan sesuatu dengan cara tertentu, terus kita otomatis berasumsi bahwa perasaan kita tuh pasti mengarah kebenaran gitu. Jadi kayak lebih ke intuisi, kayak enggak, aku tuh
entah kenapa ya aku tuh punya intuisi bahwa dia tuh orang yang jahat gitu. Dan aku percaya tentang hal itu gitu. Karena secara emosional tuh ada apa ya, secara berpikirnya tuh aku menggunakan nalar emosional itu dan aku langsung percaya, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Jadi 5 penyimpangan ini teman-teman yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai ini tuh bisa meng-take over perilaku kita gitu ya, cara berpikir kita. Nah, sekarang seperti apa sih kita bisa mengubah hal tersebut? Nah, yang pertama adalah restrukturisasi kognitif gitu ya. Kita ada teori namanya ABC. Nah, di sini ada antecedents, ada perilaku, sama ada konsekuensi. Kalau antecedents itu terkait dengan pemicunya apa, perilaku itu tindakannya, dan konsekuensinya itu akibat. Jadi kita bisa bilang kayak gini, oh contoh, aku bangun terlambat, berarti kan itu pemicunya ya, pemicu bangun terlambat, terus perilakunya seperti apa? Oh, kita akan cenderung marah-marah. Konsekuensinya apa? Sehingga membuat orang lain kesal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai teori ABC ini, kita tuh akan coba deh kumpulin dulu data-datanya untuk memperoleh informasi mengenai perilaku yang sudah ada. Misalnya kalau kita bangun terlambat, kita akan bereaksi seperti apa sih? Apakah kita akan marah-marah? Apakah kita langsung akan bad mood? Apakah kita sebenarnya netral-netral aja gitu ya teman-teman. Jadi coba kumpulkan data dan kita berupaya untuk menata kembali berbagai pemicu atau konsekuensi agar menghasilkan perilaku yang kita inginkan. Misalnya, iya sih aku tipikalnya kalau bangun-bangun tuh, bangun terlambat tuh langsung bete gitu ya, karena pikirannya tuh udah kayak, wah kayaknya aku bakal dimarahin karena aku telat dan lain sebagainya. Nah, jadi konsekuensinya tuh ya udah aku akan ngebuat orang lain kesel karena aku selalu marah-marah gitu ya misalnya. Nah, tapi hal tersebut kan yang sebenarnya kita bisa ubah gitu. Oh ya udah, kalau misalnya aku lagi antecedents-nya lagi bangun terlambat, kira-kira perilaku apa ya yang bisa aku ubah sehingga konsekuensi yang negatif itu menjadi dihilangkan gitu ya, menjadi tidak ada. Nah, itu yang pertama. Nah, next-nya ini ada yang namanya eksperimen perilaku. Nah, teman-teman, jadi kalau eksperimen perilaku ini tuh kita ibaratnya kayak menguji sebenarnya, memastikan ya apakah pikiran-pikiran itu dibentuk berdasarkan kenyataan atau sebenarnya hanya imajinasi kita gitu ya. Caranya gimana gitu ya. Ini ada 5 cara. Yang pertama adalah perjelas dulu keyakinan. Kamu yakinin apa sih? Misalnya, kan kalau overthinking biasanya lebih negatif ya. Aku tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, ya udah kamu percaya itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ciptakan hipotesis yang sebenarnya mengandung alternatif. Misalnya, ada kok pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa aku lakukan dengan baik, bisa aku selesaikan dengan baik. Terus yang ketiga adalah ciptakan dan lakukan eksperimen gitu. Jadi di sini tuh kita benar-benar ngecek lagi semua daftar pekerjaan kita, sebenarnya mana sih yang selesai dan mana yang tidak selesai, dan terus kita juga bisa mentoring sebenarnya sama superior untuk gain the feedback gitu ya. Nah, baru nanti kita bisa analisis hasilnya, sebenarnya kenyataannya seperti apa gitu ya. Oh, ternyata nggak semua pekerjaan aku buruk kok, banyak kok ternyata pekerjaan aku yang diselesaikan dengan baik gitu. Misalnya 80% pekerjaan aku diselesaikan dengan baik, 20%-nya memang belum gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ngelakuin yang namanya penyesuaian terhadap hasil tersebut gitu. Jadi instead of kayak merasa oke, aku kayak bekerjanya dengan buruk, tapi ya udah kita accept yang 20% yang buruk itu, dan kita harus ngelakuin, oh aku akan evaluasi cara kerja aku gitu ya, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi cara mengubah seperti itu. Dan yang terakhir adalah self scripting gitu ya. Jadi di sini kita bisa nulis beberapa script yang berbeda untuk situasi, pemicu, penyimpangan kognitif, dan rasa takut yang berbeda gitu ya, agar kita bisa kembali diingatkan untuk selalu menjaga pola pikir yang sehat. Ini sebenarnya kalau self scripting tuh kayak lebih, oh kalau misalnya aku ada di situasi ini, aku akan seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini gitu. Jadi dengan menulis itu harapannya itu benar-benar bisa menjadi habit dan kita jadi sadar gitu. Oh kalau misalnya perilaku kita lagi negatif, oh berarti nggak boleh kayak gitu. Kalau perilakunya positif malah itu cenderung yang memang disarankan ya teman-teman. Jadi di bab 5 ini harapannya memang kita bisa mengubah pola pikir kita sehingga penyimpangan-penyimpangan negatif itu menjadi nggak ada dan kita menjadi orang yang lebih positif gitu ya. Jadi nggak langsung generalisir bahwa oh kita pekerjaannya buruk gitu, padahal sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu gitu, cuman perasaan kita doang. Makanya di sini
kan kita diminta ya untuk pastiin dulu deh apakah ini beneran kenyataan atau sebenarnya cuma imajinasi yang ada di otak kita aja. Gitu ya teman-teman semua dari bab 5. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan?